Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum. Arti kurikulum. Kurikulum adalah kerangka atau rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara luas, kurikulum mencakup semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa baik di dalam maupun di luar kelas, yang dirancang untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Akan saya lanjutkan. Rencana Pembelajaran 1947, Kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka ini bertujuan untuk membangun identitas nasional yang kuat. Fokus utamanya adalah pendidikan moral dan menanamkan semangat kebangsaan di kalangan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran terurai. Kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan mulai menampilkan struktur pembelajaran yang lebih jelas. Setiap mata pelajaran dirancang dengan tujuan spesifik agar proses pembelajaran lebih terarah. Fokus kurikulum ini adalah meningkatkan keteraturan dalam pelaksanaan pendidikan dan memastikan materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan siswa. Oke, di sini saya lanjutkan. Rencana Pendidikan Kurikulum 1964. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk siswa yang memiliki kemampuan dasar dalam berbagai aspek kehidupan melalui konsep Pancawardhana. 5 aspek utama yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah moral intelektual, emosional, dan arsitektik. Keterampilan serta jasmani. Pendidikan moral bertujuan untuk membangun karakter siswa dengan nilai-nilai etika yang baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1968. Kurikulum ini diperkenalkan pada masa Orde Baru dengan tujuan membangun stabilitas pendidikan yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Kurikulum 1968 menekankan pembentukan moral bangsa, membangun sikap nasionalisme dan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita membangun nasional. Fokus utama dari kurikulum ini adalah 3 aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap atau afektif. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan generasi yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa, keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman, dan moral yang baik. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Kurikulum 1975. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah dengan memperkenalkan pendekatan yang lebih sistematis dan struktur. Salah satu ciri khas dari kurikulum 1975 adalah penggunaan metode prosedur pengembangan sistem interaksional atau PPSI yang bertujuan membantu guru merencanakan pembelajaran secara rinci dan terarah. Fokus utama kurikulum ini adalah memastikan bahwa setiap materi pembelajaran memiliki tujuan pembelajaran yang lebih jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum 1984. Kurikulum ini diperkenalkan konsep cara belajar siswa aktif atau CBSA yang menetapkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Tujuan utama kurikulum ini adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar melalui diskusi, eksplorasi, dan kegiatan praktik. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum 1984 menekankan pada keseimbangan antara teori dan praktik. Siswa didorong untuk tidak
hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga mencari jawaban secara mandiri. Oke, di sini saya akan lanjutkan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan metode pembelajaran tradisional dan aktif dengan fokus pada keseimbangan antara teori dan praktik. Tujuannya adalah membantu siswa memahami konsep secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun beban materi yang dapat dan jadwal pembelajaran yang ketat sering menjadi tantangan bagi siswa dan guru dalam penerapannya. Oke, di sini saya akan lanjutkan suplemen kurikulum 1999. Suplemen ini dikeluarkan sebagai respon terhadap kritik pada kurikulum 1994. Fokus utamanya adalah memberikan fasilitas bagi guru untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Selain itu, suplemen ini bertujuan untuk mengurangi beban pembelajaran yang berat sehingga prosedur belajar mengajar menjadi lebih efektif dan aktif terhadap perkembangan zaman. Oke, di sini saya akan lanjutkan suplemen berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum ini berfokus pada pencapaian kompetensi siswa di 3 aspek utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam KBK, pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, proyek, dan pemecahan masalah. Sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Evaluasi siswa didasarkan pada kemampuan mereka mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, bukan hanya sekedar hasil ujian. Tujuan utama KBK adalah mempersiapkan siswa agar mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Di sini saya akan lanjutkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. KTSP memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan lokal, potensi siswa, dan karakteristik daerahnya. Sekolah didorong untuk menyusun silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan panduan yang diberikan pemerintah. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa. Guru memiliki peran sentral dalam merancang metode dan materi yang sesuai sehingga proses belajar mengajar dapat lebih efektif dan menarik. Di sini saya lanjutkan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan pendidikan karakter, kompetensi, dan pengetahuan siswa secara integrasi. Fokus utamanya adalah mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa agar mampu menghadapi tantangan abad ke-12. K13 menggunakan pendekatan tematik terpadu untuk jenjang sekolah dasar dan pendekatan berbasis mata pelajaran untuk jenjang lebih tinggi. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara siswa didorong lebih aktif dan mandiri dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fasilitas kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Fokus utamanya adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa serta menekankan pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran tertentu sesuai dengan minat mereka, terutama di jenjang pendidikan menengah. Pembelajaran berbasis proyek juga menjadi salah satu pendekatan utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kolaborasi dan kreativitas siswa.